Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah lanjutan Nabi Hud, Part 2, Mukjizat Nabi Hud, sejarah dan perjalanan dakwahnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihi salam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihi salam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihi salam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Qs. Al-Haqqah ayat 6-8. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Mukjizat Allah Ta'ala kepada Nabi Hud. Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah mukjizat, mukjizat adalah suatu peristiwa, kejadian, ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mukjizat tidak.
3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Hud. Berikut dijelaskan mengenai 3 mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihi salam guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. 1. Atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihi salam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. 2. Nabi Hud alaihi salam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang panjang yaitu hingga mencapai 130 tahun. 3. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan dahsyat. Kisah Nabi Hud yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihi salam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat di Al-Quran, di antaranya Surat Hud ayat 50 hingga ayat 54. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. QS. Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? QS. Hud ayat 51. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. QS. Hud ayat 52. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. QS. Hud ayat 53. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. QS. Hud ayat 54. Surat Al-Mu'minun ayat 31 hingga ayat 41. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain kaum Ad. QS. Al-Mu'minun ayat 31. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang berkata, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? QS. Al-Mu'minun ayat 32. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. QS. Al-Mu'minun ayat 33. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. QS. Al-Mu'minun ayat 34. Adakah Dia menjanjikan kepada kamu, bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? QS. Al-Mu'minun ayat 35. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. QS. Al-Mu'minun ayat 36.
Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Qs. Al-Mukminun ayat 37. Dia tidak lain hanyalah seorang laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya. Qs. Al-Mukminun ayat 38. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Qs. Al-Mukminun ayat 39. Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Qs. Al-Mukminun ayat 40. Lalu, mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Qs. Al-Mukminun ayat 41. Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga ayat 8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Qs. Al-Haqqah ayat 6. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Qs. Al-Haqqah ayat 7. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Qs. Al-Haqqah ayat 8. Itulah kisah mengenai Nabi Hud alaihi salam part 2, yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Hud alaihi salam, cukup mudah untuk dicerna dan dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.